Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 746. Murid Tianwumen menyaksikan Xia Chao menghilang tepat di depan mata mereka. Tidak meninggalkan siapapun. Mata mereka melebar dan mereka tercengang. Tidak ada kemarahan, hanya ketakutan. Saat ini, David seperti dewa yang turun dari bumi. Sangat mengejutkan orang-orang di Tianwumen. Xiaolan juga membuka mulutnya sedikit, tapi dia tidak menyangka pedang David begitu kuat sehingga dia langsung menghantam orang tanpa tulang tersisa. Mengambil kembali pedang pembunuh naga, David melirik Xiaolan yang terkejut dan berkata, "Oke, Xia Chao sudah mati. Kita harus pergi." Xiaolan mengangguk dan mengikuti David menuju luar gerbang Gunung Tianwumen. Anggota desa Miao mengikuti dari belakang. Ketika lewat di depan murid-murid Tianwumen itu, David menatapnya, yang membuat mereka takut untuk berlari kembali satu demi satu. Apalagi menghentikan mereka. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke arah David. David dan Xiaolan tidak kembali ke desa Miao, melainkan langsung turun gunung. Meskipun Wulitu dan orang-orang di desa Miao bersujud, mereka tetap tidak memiliki nostalgia sedikit pun. Kali ini, David setuju untuk datang ke Tianwumen demi mata air spiritual ini. Faktanya, hidup dan mati semua orang di desa Miao tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun David juga tahu bahwa Tianwumen tidak akan membiarkan desa Miao pergi begitu saja, dan jika dia tidak dapat membalas dendam, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada desa Miao. Tetapi David tidak wajib membantu desa Miao. Pertarungan sekte memang seperti ini. Dalam masyarakat di mana yang lemah memakan yang kuat, hanya kekuatan diri sendiri yang merupakan fondasi terbaik. Mengandalkan perlindungan orang lain tidak akan bertahan lama. Keduanya naik pesawat dan langsung menuju Horendel. Setelah beberapa hari, David masih merindukan Sonya dan yang lainnya. Apalagi David ingin tahu seperti apa Sonya yang berbadan roh api saat ia berkultivasi. Tetapi ketika David dan Xiaolan tiba di Villa Pines, mereka menemukan bahwa villa itu kosong, dan Sonya serta Gullinger tidak ada sama sekali. David memanggil kedua orang itu, tetapi tidak ada cara untuk melewatinya. David menelepon Ruben dan Guwentian lagi dan menanyakan keberadaan Sonya dan Gullinger, tetapi mereka tidak tahu apa-apa, yang membuat David digantung. Namun, ketika dia memikirkan kepergiannya, Long Wu sedang bersama Sonya dan yang lainnya. Yang lain, dikatakan tidak akan ada masalah. Bagaimanapun, dengan kekuatan Long Wu, hanya ada sedikit lawan di dunia seni bela diri. Setelah mencari sepanjang hari tanpa hasil, David tidak dapat menghubungi Long Wu, jadi dia berhenti mencari. Mungkin beberapa orang bersama-sama, dan seharusnya tidak ada masalah. Melihat tanggal 15 Juli akan datang, David perlu menenangkan diri dan berlatih. Sama seperti Song Tai secara pribadi mengirimkan satu mobil penuh batu roh. Ketika Song Tai melihat Xiaolan mengikuti David di villa, dia sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia telah melihat Sonya dan Gullinger, tetapi ada wanita cantik lain di samping David, dan mata Song Tai berubah. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Chen masih seorang kekasih, dan keindahan di sekitarnya selalu. Song Tai berkata pada David dengan penuh cemburu. "Nona Song, Anda salah paham. Ini hanya teman saya." David tersenyum tak berdaya. "Teman-teman, sahabat pria dan janda kesepian. Apakah kalian tinggal bersama? Mengapa Anda tidak melihat Nona Su dan yang lainnya?" Song Tai melihat ke dalam villa, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Sonya dan Gullinger sama sekali. Mereka ingin keluar sesuatu, tidak apa-apa membiarkan orang lain melakukan pemberian batu roh di masa depan. Agak tidak pantas bagi bintang sebesar Anda untuk mengirimkannya. David tidak ingin Song Tai memberinya batu roh, dan dia tidak ingin menunda Song Tai. Dia bisa mengerti apa arti Song Tai baginya, tapi David tidak punya perasaan terhadap Song Tai.
Jika dia terus menjeratnya seperti ini, itu hanya akan menunda dia. Masa muda Song Tai, apa? Kamu tidak ingin melihatku? Wajah Song Tai langsung berubah jelek. Aku tahu kamu tidak kekurangan wanita di sekitarmu. Tapi apakah itu penampilan atau identitas? Apakah aku lebih buruk daripada wanita di sekitarmu? Nona Song salah paham. Bukan itu maksudku. David sedikit malu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bab 747. Namun pada saat ini, hembusan angin tiba-tiba menerpa, langsung menuju ke arah Song Tai. Song Tai sangat ketakutan sehingga Huarong menjadi pucat, dan seluruh orang mundur lagi dan lagi, tetapi secara tidak sengaja terjatuh. Sekarang tahukah kamu apa yang salah dengan para wanita di sekitar David? Xiaolan memandang Song Tai dengan bangga. Kamu terlihat bagus, tapi kamu hanya fas. Apa gunanya David? Itu terlihat bagus dan bisa bekerja keras. Baru saja, Xiaolan melayangkan pukulan ke arah Song Tai dan membuat Song Tai takut hingga terjatuh. Dia tidak ingin wanita ini mengganggu David. Hanya dalam beberapa hari di desa Miao, Xiaolan menemukan bahwa hatinya telah lama diberikan kepada David, dan dia tanpa sadar jatuh cinta padanya. Sekarang Song Tai seperti ini, Xiaolan tentu saja cemburu. Nona Song, kamu baik-baik saja. David buru-buru membantu Song Tai berdiri. Song Timan memandang Xiaolan dengan marah, dengan air mata berlinang, penuh gigi dan berkata, "Aku akan berlatih juga. Cepat atau lambat aku akan melampauimu, dan aku akan kembali lagi nanti." Setelah Song Tai selesai berbicara, dia berbalik dan lari sambil menangis. Sebagai seorang bintang besar, bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini sebelumnya? Setelah Song Tai pergi, David memandang Xiaolan tanpa daya. Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Apakah kamu merasa tidak enak? Jika aku yang baru saja jatuh, apakah kamu akan merasa tidak enak? Xiaolan memandang David dengan penuh harap. Dia berharap David akan memberikan jawaban yang positif. Sepertinya pancinya masih masak. Aku akan melihatnya. David buru-buru memerintah dan berlari ke dapur, karena dia tidak tahu bagaimana menjawab Xiaolan. Xiaolan menyarankan dan menatap punggung David dengan marah. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki. Aku harus mendapatkanmu. Setelah makan malam sederhana, David mengunci diri di kamar untuk berlatih. Dia berharap mobil batu roh ini akan memungkinkannya menerobos alam kecil. Duduk bersila di tempat tidur, David menjalankan seni konsentrasi jantung. Dan batu spiritual di halaman mulai memancarkan banyak energi spiritual, dan kemudian dituangkan ke dalam tubuh David. Namun anehnya aura tersebut tidak masuk ke dalam dantian David, melainkan dengan cepat diserap oleh pedang pembunuh naga. Sepanjang malam, David menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya tidak berubah sama sekali, tetapi tidak ada jejak batu spiritual di luarnya. Pedang pembunuh naga ini perlu menyerap energi spiritual. David mengerutkan kening, wajahnya penuh kepahitan. Dia tidak memiliki cukup energi spiritual untuk mengolah dirinya sendiri. Jadi dia harus mencari sumber daya kemana-mana. Dan sekarang ada pedang pembunuh naga lain yang bersaing dengannya untuk mendapatkan energi spiritual, yang membuat David sangat pusing. Waktunya makan. Saat ini, Xiaolan membuat sarapan dan menelepon David. David keluar dari kamar dan melihat meja sarapan yang lezat. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya tidak mengira kamu memiliki keahlian seperti itu. Saya tahu cara mencuci, memasak, menjahit, dan memperbaiki. Saat saya di desa Miao, saya melakukan segalanya. Xiaolan tampak bangga jika kamu menikah denganku. Kamu bisa makan sarapan yang lezat setiap hari." David tercengang. Dia tidak menyangka Xiaolan begitu terbuka, dan dia akan mengalami hal ini. Namun dari segi skill memasaknya, Sonya memang lebih baik dari Xiaolan. Bahkan Gulinger pun tidak bisa dibandingkan dengan Xiaolan ini. "Berhentilah bercanda. Aku punya pacar." David tersenyum canggung dan duduk di meja untuk bersiap makan. "Apa salahnya punya pacar? Anda harus tahu bahwa ada banyak 3 istri dan 4 channel enkup. Nes di dunia seni bela diri. Dan banyak orang di desa Miao kami punya beberapa istri," kata Xiaolan acuh tak acuh. "Itu desa Miao Anda. Tapi sekarang Anda memperhatikan monogami dan kesetaraan antara pria dan wanita.
David menunduk untuk makan dan berkata sambil makan. Kalau begitu aku akan menjadi kekasihmu. Bukankah aku pantas menjadi kekasihmu? Xiaolan langsung pergi ke sisi David, duduk bersama David, dan menggunakan tubuhnya di samping David tanpa ragu-ragu. Bab 748. Tepat ketika David sedikit kewalahan, pintu villa dibuka, dan Lin Tianhu serta Chi Feng masuk. Melihat pemandangan di depan mereka, Lin Tianhu dan Chi Feng buru-buru menoleh ke samping Tuan Chen. Maafkan aku, kami tidak tahu kalau kalian masih memiliki hobi ini di pagi hari. Setelah mengatakan itu, Lin Tianhu dan Chi Feng hendak pergi, tetapi mereka dihentikan oleh David berhenti. Saya baru saja sarapan, tapi saya tidak punya hobi. David mengambil kesempatan itu untuk berdiri dan menjauh dari Xiaolan. Bagaimana kalian berdua tahu kalau aku kembali? David kembali dari desa Miao dan tidak memberi tahu mereka berdua. Karena selama ini, Lin Tianhu dan Chi Feng berada dalam tahap pertumbuhan kekuatan yang pesat, dan kekuatan musuh saat ini semakin kuat. Saya khawatir akan sulit menghadapi masa depan. Lin Tianhu dan Chi Feng juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak dapat membantu David sama sekali. Dan mereka mungkin menjadi beban bagi David. Jadi mereka berdua juga berlatih keras. Dengan bantuan kembalinya pil David, kekuatan keduanya meningkat pesat, cepat. Itu yang diberitahukan Gu kepada kami. Lin Tianhu berkata dengan tergesa-gesa. Apa yang kalian berdua lakukan padaku? David tahu bahwa Gu Wentian tidak akan memberitahu Lin Tianhu dan yang lainnya tentang keberadaannya tanpa alasan. Pasti mereka berdua yang mencarinya. Tan Chen, sejak kamu mengalahkan Qin Xiaolin, ada banyak legenda tentangmu di dunia seni bela diri. Kini, kalangan seni bela diri di Provinsi Jiangbei dan Jiangnan telah membentuk aliansi seni bela diri bersama. Saya berharap untuk merekomendasikan Tuan Chen sebagai pemimpin aliansi. Jadi saya mohon kami berdua mengundang Tuan Chen. Chi Feng langsung menjelaskan niatnya. Jangan pergi. Aku tidak tertarik kenapa pemimpinnya. David langsung menolak. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sendiri. Bagaimana dia bisa mengelola aliansi bela diri dan menjadi pemimpin aliansi? Melihat penolakan David, Lin Tianhu dan Chi Feng langsung merasa malu. Melihat situasi ini, David berkata dengan wajah dingin, kalian berdua tidak memanfaatkan orang lain, bukan? Melihat David mengatakan ini, Lin Tianhu dan Chi Feng terkejut. Tan Chen, beraninya kita. Saya hanya berpikir apakah Tuan Chen adalah pemimpin aliansi atau bukan. Anda harus pergi ke sana. Karena kali ini keluarga Jiangnan Ren mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Tuan Chen. Tetapi nenek moyang Ren keluarga mendengar bahwa mereka terlahir dari perampok makam. Menurut saya keluarga mereka pasti langka. Harta karun yang mungkin berguna bagi Tuan Chen. Lin Tianhu buru-buru menjelaskan. Keluarga Ren. David sedikit mengernyit, seolah dia belum pernah mendengarnya. Saya ingat pada konferensi seni bela diri yang diadakan di Yao Wangfu di kota Tianfeng. David belum pernah melihat keluarga Ren maju. Dia juga belum pernah mendengarnya. Tan Chen, keluarga Ren ini bukanlah keluarga pencaksilat. Namun karena nenek moyang keluarga Ren berasal dari perampok makam, maka banyak harta langka di dalam keluarga tersebut. Banyak yang menginjakkan kaki di keluarga Ren, berharap dapat membeli barang-barang yang mereka sukai, sehingga mereka tinggal di Jiangnan, sangat terkenal. Melihat ini, Chi Feng mengikuti David untuk menjelaskan. David mengangguk, ternyata keluarga Ren bukanlah keluarga pencaksilat, sehingga tak heran jika ia belum pernah mendengarnya. Setelah dipikir-pikir, masih ada beberapa hari hingga tanggal 15 Juli dan belum ada batu spiritual. David mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk mengolahnya, dan efeknya minimal. Lebih baik mengikuti Lin Tianhu dan yang lainnya. Mungkin dia bisa menemukan dirinya berguna pada orang lain, hal-hal. Oke, aku akan mengganti pakaianku dan segera pergi. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan pergi ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Xiaolan bangkit dan berjalan di depan Lin Tianhu dan Chi Feng, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kalian berdua? David, kenapa kamu begitu takut padanya? Xiaolan sangat penasaran. Melihat Lin Tianhu dan Chi Feng juga memiliki kekuatan.
Dan mereka luar biasa. Mereka jelas bukan orang biasa. Bagaimana mereka bisa begitu takut pada David? Lin Tianhu dan Chi Feng saling pandang. Dan mereka semua tercengang. Nona Meyer tidak mengenal kita berdua lagi. Bab 749. Xiaolan terlihat persis sama dengan Wu Meier. Dan Lin Tianhu serta Chi Feng juga menganggapnya sebagai Wu Meier. Lin Tianhu dan Chi Feng bertemu ketika Wu Meier memberi David cermin perunggu. Dan ketika David bertarung dengan Qin Xiaolin, Wu Meier juga ada di sana. Saat itu, Lin Tianhu dan Chi Feng memimpin orang-orang untuk menjaga seluruh stadion. Secara logika, Anda tidak boleh mengabaikan keduanya. Dia bukan Wu Meier. Dia adalah saudara kembar Wu Meier. Kali ini, David keluar dari kamar, diikuti oleh Lin Tianhu dan Chi Feng yang kebingungan. Lalu memperkenalkan Xiaolan. Keduanya adalah bawahan saya. Tentu saja Anda harus mendengarkan saya. Oh, aku tidak menyangka kamu memiliki bawahan. Xiaolan memandang David dengan heran. David hanya tersenyum dan tidak berbicara. Dia sekarang adalah penguasa Sekte Naga dan memiliki 13 aula di bawah komandonya. Meskipun dia hanya menemukan 2, dia juga memiliki ribuan orang di bawah komandonya. Lebih banyak dari desa Miao. Hanya saja banyak dari bawahan ini adalah orang biasa dan kekuatan mereka tidak sebanding dengan desa Miao. Lin Tianhu memandang David dengan kekaguman di matanya. Setelah beberapa orang keluar dari villa, Lin Tianhu berbisik di telinga David, "Saya tidak menyangka tuan istana begitu cantik. Dan dia benar-benar mendapat bunga saudara perempuan." David memelototi Lin Tianhu cepat mengemudi. Lin Tianhu tersenyum dan berlari untuk mengemudi. Chi Feng buru-buru duduk di kopilot. Sementara David dan Xiaolan duduk di belakang. Semula David ingin duduk di kopilot. Namun Chi Feng mengambilnya terlebih dahulu. Dan pada akhirnya ia harus mengikuti Xiaolan ke barisan belakang. Lin Tianhu dan Chi Feng melihat ke kaca spion dan saling tersenyum. David sedikit tidak berdaya. Xiaolan duduk bersama David. Dan dia tidak segan-segan merayu David. Keharuman tubuh di tubuh Xiaolan. Ditambah kecantikan alami Xiaolan. David. Saya hampir tidak bisa menahan diri. Jika ini untuk membersihkan Xiaolan langsung di dalam mobil. David merasa dia terlalu kasihan pada Sonya. Dan dia akan memberikan Sonya pertama kali apapun yang terjadi. Melihat betapa tidak nyamannya dirimu. Jangan kendalikan. Aku tidak akan menyalahkanmu, kata Xiaolan dengan kelembutan di matanya. David memejamkan mata rapat-rapat dan tidak berani menatap Xiaolan. Namun meski begitu, aroma tubuh unik di tubuh Xiaolan terus mengalir ke hidung David. Parkir. David tidak bisa mengendalikannya. Dia meminta Lin Tianhu menghentikan mobilnya. Dan kemudian berganti posisi dengan Chi Feng. Dalam perjalanan, jika dia masih berada di samping Xiaolan, dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya untuk melakukan sesuatu. Wanita ini sungguh menarik. Saat malam menjelang, Lin Tianhu dan yang lainnya berkendara ke Lingzhou, kota di provinsi Jiangnan. Meski tidak sejahtera kota di provinsi Jiangbei, pemandangannya sangat indah. Seluruh kota dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, menjadikannya tempat yang baik untuk bersantai dan berlibur. Begitu David dan yang lainnya tiba, mereka disambut dengan hangat dan mengadakan jamuan makan mewah untuk menerima David, yang membuat David merasa sedikit malu, dan itu terlalu megah. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu populer. Xiaolan juga merasa sedikit terkejut saat melihat sikap selamat datang itu. Tan Chen, sudah lama tidak bertemu. Tan Chen, dalam waktu singkat, kekuatanmu meningkat pesat. Kamu lebih jenius daripada jenius. Tan Chen mungkin adalah pemuda paling berkuasa di Jiangnan dan Jiangbei. Dia hanyalah panutan bagi generasi muda. David turun dari mobil. Dan banyak orang di dunia seni bela diri yang menggembar-gemborkan David. Dan Xiaolan di sebelah David juga menarik perhatian banyak orang. Dan banyak anak muda tanpa sadar memandang Xiaolan. Cantik. Sangat cantik. Hanya sedikit orang yang pernah melihat gadis secantik itu. Namun mereka tidak berani melihatnya terlalu jauh. Bagaimanapun, itu adalah wanita di sebelah David. Dan tidak ada yang tahu hubungan antara wanita ini dan David. Bab 750. Dan beberapa anak muda akan ditegur oleh para tetua keluarga jika mereka melihat langsung ke arah Xiaolan. Dan beberapa akan diseret dan dipukuli.
Para wanita di sekitar David berani memandangnya seperti ini. Bukankah itu berarti mencari kematian? David juga melihat banyak kenalan lama di antara kerumunan itu. Wu Liwi, kepala keluarga Cheng Wu di Provinsi Jiangbei, dan putranya Wu Xi, serta pemilik Bajikuan Jim, Gao Baiseng, mengikuti Gao Baiseng terakhir kali di kota Tianfeng. Murid Bajikuan Huo Laiyun dan Huo San, Sun Ximiao, penguasa rumah Yao Wang. Orang-orang ini adalah kenalan lama David. Setelah melihat David, mereka datang untuk mengobrol. Tetapi mengira Wuxi dan Huo bersaudara hanya bisa berdiri di belakang. Mereka tidak memenuhi syarat untuk maju. Saat ini, anak-anak muda ini penuh dengan rasa iri di mata mereka. Mereka semua seumuran dengan David, namun masih ada kesenjangan identitas dengan kekuatan David, yang jaraknya 108.000 mil. Pada saatnya nanti, Tuan Chen pasti akan menjadi bintang cemerlang di dunia seni bela diri. Wu Xi tampak iri. Kali ini, baik Huo Laiyun maupun Huo San tidak berani membantah. Pada konferensi seni bela diri terakhir, David hanyalah seorang master. Namun meski begitu, mereka semua merasa berada di luar jangkauan. Namun kini David sudah mampu membunuh Wu Zong, yang merupakan sebuah keajaiban. Wu Xi, setelah David mengobrol dengan orang-orang di dunia seni bela diri, dia melihat Wu Xi di belakangnya. Jadi dia berinisiatif untuk menyapa. Tan Chen, melihat David berinisiatif untuk berbicara dengannya, Wu Xi langsung melangkah maju dengan penuh semangat. Saat ini, merupakan suatu kehormatan yang tiada taraf bisa mengucapkan beberapa patah kata kepada David. Di masa lalu, Lin Tianhu hanyalah seorang bos geng yang kurang dikenal di Horendel. Di depan bos sebenarnya, dia bukanlah omong kosong, tetapi sekarang berdiri di belakang David. Banyak master keluarga dari keluarga seni bela diri mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Lin Tianhu. Tan Chen, Huo Laiyun dan Huo San juga bergegas maju dan menyapa David. Namun wajah keduanya tampak malu. Lagi pula, pada konferensi seni bela diri terakhir, mereka berdua meremehkan David, terutama Huo San, yang telah melakukan sesuatu pada David saat itu. Tetapi jika dipikir-pikir sekarang, saya masih merasa wajah mereka panas. David tersenyum dan mengangguk ke arah mereka berdua. Itu adalah salam. Kemudian dia menepuk bahu Wu Xi dan berkata, kekuatan anakmu juga meningkat pesat. Wu Xi tersenyum. Saya lebih mengandalkan bimbingan Tuan Chen. Tetapi dibandingkan dengan Tuan Chen, kemajuan saya tidak berarti apa-apa. Kerja keras, cara pencak silat, tidak ada jalan pintas. Jangan terlalu sabar, agar tidak tersesat. David bukanlah seorang seniman bela diri. Jadi kecepatan kultivasinya bergantung sepenuhnya pada teknik dan sumber daya kultivasinya. Seniman bela diri berbeda. Yang Anda butuhkan adalah berlatih keras. Tidak ada jalan pintas. Meskipun beberapa ramuan obat dapat membantu Anda berlatih, Anda juga memerlukan usaha Anda sendiri. Jika Anda mengambil jalan pintas, Anda hanya bisa mengikuti Xia Chao dan mempelajari ilmu sihir dan ilmu sihir. Kalau begitu, ia akan menjadi hantu dan hantu. Terima kasih, Tuan Chen karena telah mengajar. Wu Xi berkata dengan hormat, oke, jangan bicara di luar. Tolong undang Tuan Chen masuk. Saat ini, Sun Ximiao membuka mulutnya, dan semua orang mengepung David dan memasuki hotel. Setelah memasuki hotel, karena ini adalah jamuan makan prasmanan, semua orang makan dengan santai, dan tidak memberitahu David tentang Wumeng. Lagi pula, David terburu-buru untuk perjalanan sehari, dan agak tidak pantas untuk membicarakan banyak hal secara langsung ketika dia baru saja tiba di sini. Perjamuan hari ini sepenuhnya untuk menyambut David. Saya akan membicarakannya setelah Liga Wumeng. Lagi pula, ketika David datang, dia tidak akan langsung pergi, tapi mereka yang bisa menghadiri perjamuan ini adalah semua orang dari dunia seni bela diri. Dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Perjamuan seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.